Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Asrama Haji Pondok Gede, kita terhubung dengan reporter Nusantara TV Muhammad Iqbal. Ya Iqbal, selamat sore. Bagaimana kesiapan Asrama Haji Pondok Gede dalam melayani para calon jemaah haji ini? Terminal haji ya di bandara. Ya, selamat sore, dapat kami informasikan seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah jamaah haji dari kloter pertama di Asrama Haji Pondok Gede, yang dimana mereka tadi sudah tiba di Asrama Haji pada pukul 7 pagi tadi dan sudah dilakukan pemeriksaan juga pengecekan administrasi, kesehatan, paspor dan juga kartu nusuk begitu untuk identitas mereka selama menjalani ibadah. Ini sudah dilakukan dan tadi juga mereka sudah sempat beristirahat pada siang hari sampai dengan sore hari, dan saat ini mereka sedang berkumpul di Gedung Serbaguna 1, yang dimana terlihat di belakang saya saat ini sedang ada pengarahan oleh petugas dari panitia haji yang nanti akan dipersiapkan sejumlah hal seperti perlengkapan. Ini ada koper, barang bawaan pribadi, obat-obatan, lalu juga paspor, kartu nusuk, dan juga nanti sejumlah persiapan lainnya mulai dari bacaan-bacaan doa yang harus dihafal dan juga wajib dihafalkan begitu saat menjalani ibadah haji, dan juga nanti akan diarahkan untuk menuju ke bus-bus yang nantinya akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan informasinya memang pada hari ini nanti akan dibuka atau dilepas begitu oleh Kementerian Haji, oleh Menteri Haji. Ini ada Muhammad Irfan Yusuf, juga sejumlah jajaran dari pemerintah Provinsi Jakarta juga akan turut hadir untuk melepas jamaah kloter pertama di Asrama Haji Pondok Gede. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, ini adalah pengarahan yang dilakukan oleh petugas begitu terhadap jamaah haji, yang dimana tercatat ada 393 jamaah di kloter pertama ini yang berasal dari Jakarta Timur, dan diantaranya ini terdapat 82 orang lansia dan juga 4 petugas pendamping haji, yang dimana dikabarkan ini akan dilakukan pelepasan sekitar pukul 8 malam ini, dan nantinya akan berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan menuju Tanah Suci pada sekitar pukul 00.45 dini hari atau pada tanggal 22 April dini hari nanti. Adapun memang sejumlah persiapan kami melihat ini sudah dilakukan oleh petugas, baik itu dari petugas penyelenggara haji maupun juga pendamping. Ini sudah mendampingi para jamaah mulai dari memasuki asrama tadi beristirahat, lalu juga saat ini memasuki dalam gedung tadi sudah dilakukan pengecekan menggunakan X-ray, dan di mana barang-barang bawaan seluruhnya ini akan dicek dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Apabila nantinya ditemukan barang-barang tajam begitu seperti strapless ataupun juga gunting kuku, ini nantinya akan dipisahkan dan tidak boleh dibawa oleh para jamaah. Dan tadi sudah dilakukan pengecekan X-ray full begitu dari barang bawaan sampai dengan juga pengecekan dari para jamaahnya tersendiri yang dilakukan. Adapun untuk kloter 2 ini juga sudah hadir di Asrama Haji Pondok Gede pada sekitar pukul 13 siang tadi. Dan kami melihat di Gedung Serbaguna 2 di seberang dari gedung saya melaporkan, ini sudah dilakukan pengecekan administrasi, kesehatan dan juga imigrasi. Yang dimana saat ini kloter kedua sendiri ini sedang melakukan istirahat di asrama yang disiapkan oleh para petugas. Dan yang membedakan memang pada tahun ini terkait dengan kartu nusuk, yang dimana ini merupakan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang biasanya dilakukan atau diaktifasi ketika para jamaah ini sudah menyampai Arab Saudi. Namun pada tahun ini aktivasinya dapat dilakukan di asrama haji, dan tadi sudah dilakukan bersamaan dengan pengecekan juga pemeriksaan administrasi. Dan selain itu juga para jamaah ini sudah diberikan gelang haji, paspor dan juga uang saku atau uang living cost ini sebesar 750 rial atau bila dirupiahkan sebesar 3,3 juta rupiah. Dan adapun memang untuk keberangkatannya sendiri ini masih akan dilakukan pada pukul 8 malam ini, sekitar pukul 8 malam ini dibuka langsung oleh Menteri Haji. Dan untuk kloter keduanya ini akan dilakukan penerbangan menuju ke Arab Saudi pada pukul 8 pagi esok hari. Sementara itu. Baik Iqbal, apakah Anda sempat mungkin bertanya ke salah seorang calon jemaah haji terkait apakah mereka punya kekhawatiran tersendiri jelang keberangkatan ataupun sesampainya di sana? Baik Madinah maupun Mekah. Kemudian nanti menuju ke Masyair, Arafah, Musdalifah, Mina. Ya, memang mayoritas jamaah haji yang mengikuti ibadah pada hari ini
merasakan bahagia dan juga haru begitu akhirnya mereka bisa menjalankan ibadah haji yang dimana ini juga cukup lama mereka menunggu. Kalau kami tadi berbincang ada yang menunggu sampai dengan 13 tahun yang memang ini juga menjadi ibadah yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim begitu. Dan memang terlihat juga kebahagiaan mereka begitu. Ada yang ibadah haji sendiri, ada juga yang bersama dengan pasangan ataupun juga dengan anaknya. Ini terlihat sudah mempersiapkan fisik dan juga perlengkapannya karena memang seperti kita ketahui untuk perjalanan dari Indonesia menuju ke Arab sendiri ini membutuhkan waktu cukup lama sekitar 9 sampai dengan 10 jam dan tentunya ini membutuhkan tenaga dan stamina yang baik begitu oleh para jamaah sehingga mereka tadi sudah diberikan waktu untuk beristirahat terlebih dahulu di asrama. Selain itu juga untuk ibadahnya sendiri ini juga terbilang cukup panjang begitu sehingga mereka perlu mengikuti arahan-arahan dari petugas juga apabila nantinya ada keluhan-keluhan khususnya bagi para jamaah yang memiliki obat-obatan pribadi ataupun juga memiliki masalah kesehatan ini perlu untuk melakukan perlu untuk melaporkan hal-hal terkait dengan masalah yang dihadapinya terhadap pendamping haji sehingga nantinya dapat memperoleh solusi begitu dan ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu. Terima kasih Muhammad Iqbal atas laporannya langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.